Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menyaksikan segala sesuatu dengan sempurna. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah tahu segala-galanya, bahkan yang tersimpan di lubuk hati yang paling dalam sekalipun. Segala puji bagi Allah yang membalas dengan sempurna setiap perbuatan. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dikecewakan, pasti sempurna. Beruntunglah bagi orang-orang yang puas hanya dengan penilaian Allah, karena itulah sebaik-baik penilaian dan sebaik-baik balasan. Amat merugi orang yang hidupnya sangat sibuk dengan penilaian orang, padahal orang menilai tidak ada artinya apa-apa kalau tidak diridhoi oleh Allah. Dipuji oleh orang seluruh dunia, tapi Allah tidak suka, tetap saja celaka. Dikagumi oleh orang seluruh dunia, tapi Allah tidak ridho, tetap saja rugi. Kecuali kalau orang dikagumi dan juga dicintai Allah, beruntung. Rasulullah SAW adalah seorang pribadi yang terkenal, paling berpengaruh, dikagumi, dicintai. Tapi yang membuat beliau bahagia dunia akhirat adalah karena beliau dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masih membahas kajian semalam tentang pengobatan penyakit hati. Bagi para pendengar yang baru bergabung pagi ini, pengalaman kemarin waktu sakit, yang pertama adalah ngaku, aduh saya sakit, kepala saya pusing sebelah. Jadi ternyata awal dari kesembuhan itu adalah pengakuan. Dan kalau enggak ngaku, enggak bisa apa-apa. Datang ke dokter, sakit apa? Ah, enggak. Pusing? Tidak. Dokter langsung tahu, ini pasti sakit jiwa ya. Kalau sakit badan itu ngaku dan cenderung didramatisir. Kutil disangka kanker. Ya, kita sering mendramatisir. Terasa belah kepala itu, dok. Dia belum pernah itu mencoba kepala belah. Karena kalau dia mencoba kepala belah pasti nggak banyak bicara. Badan saya serasa remuk, mustahil. Kalau remuk dia tidak akan ngomong apa-apa. Kita ngaku dan cenderung ingin segera ditolong. Telepon dokter, datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit, minta disegerakan. Tidak mau itu ada pasien ditelantarkan 3 hari, enggak mau. Balapan ingin paling duluan diperiksa, benar? Ini orang berpenyakit lahir, keluar uang, keluar waktu, keluar biaya, pikiran, mau cuti, mau nanggung sakit, mau nanggung banyak hal demi sembuh. Bapak harus dicek ke laboratorium, mari diambil darah, di ronsen, USG, apa, SSG, macam-macam lah ya, EKG jantung. Apalagi waktu di Singapura ada yang bayarkan general check up, waduh segala diperiksa. Punten ya, sampai ke kemana-mana, nurut saja. Nonggeng, nonggeng, kaki dipukul pakai palu mainan, nurut. Untuk mengetahui respon kan begitu. Ya Allah, diambil darah mau bayar lagi. Itu hanya untuk sembuh, Pak, lahir, Pak. Dan nurut itu apa kata dokter ya. Saudara harus diopname, nurut. Sekarang harus diinfus, nurut. Dioperasi, operasi itu sakit, Pak, dibelek, diambil, dijahit lagi, nurut.
selama 3 minggu bed rest, jangan turun dari tempat tidur, nurut hanya untuk sembuh lahir, ngutang sana ngutang sini. Apa sih penyakit lahir itu? Penyakit lahir itu tidak ada ruginya kalau disikapi dengan benar. Dosa berguguran, kalau ridho sakitnya. Saya lihat ada kiriman kemarin tentang keutamaan sakit, nggak usah pengen ya. Saya bacakan sedikit ini ya. Ini beberapa kali saya dapat kiriman ini, tapi supaya lebih mantep aja. Sakit itu apa sih yang seorang suka mati-matian? Nih, sakit adalah zikrullah. Karena orang yang sakit itu lebih banyak zikir, ya Allah, ya Allah, begitulah ya. Sakit itu istighfar, astagfirullah, ya Allah, ini teh karena dosa, aduh ya Allah, astagfirullah, nyeri, ya Allah, istighfar. Sakit itu tauhid, karena dengan sakit maka apalagi kalau kritis, la ilaha illallah gitu. Sakit itu muhasabah, karena waktu sakit, Gusti itu gara-gara dosa. Kemarin ngomong menyakitkan orang, sekarang sakit gigi, sakit nelen, sakit sariawan, astagfirullah. Sakit itu jihad, karena selama sakit berjuang keras untuk sembuh. Sakit itu ilmu, ketika sakit konsultasi, dok kenapa ini jadi begini, kita nanya ilmunya, gimana supaya tidak begini lagi, supaya tidak kambuh apa. Sakit itu nasihat, berapa banyak nasihat yang bisa didapat dengan sakit, baik dari yang mengingatkan ke kita maupun kita mengingatkan ke orang. Sakit itu silaturahim, berapa banyak kemarin yang datang ke sini, yang jarang datang, teh sakit, datang ke sini, silaturahim. Sakit itu penggugur dosa, diganti nih yang jelek-jelek di tubuh oleh Allah. Sakit itu mustajab doanya. Sakit itu keadaan yang menyulitkan setan nipu. Sakit itu sedikit tertawa, ada jarang yang sakit terbahak-bahak ya, selain sakit yang satu itu. Sakit itu bisa memperbaiki akhlak. Sakit itu banyak mengingat kematian. Sakit itu bagi-bagi rezeki ya. Berapa banyak yang dapat rezeki gara-gara kita sakit, dibekam pabrik obat, dokter, apotek, penjaga rumah sakit. Masya Allah, sakit itu sedekah. Dengan keuntungan begitu kita habis-habisan tuh. Padahal kalau ada sakit lain yang bahaya, yaitu qalbun marid, penyakit hati. Ini kalau enggak selamat di dunia nelangsa nih, dijamin mati su'ul khotimah, dikubur disiksa, di akhirat neraka. Coba berapa banyak orang yang takut dengan penyakit hati? Sedikit, benar? Lebih takut dengan penyakit lahir. Sekarang udah diobatin mati-matian, ujungnya apa? Tetap mati ya. Bahkan ada yang sudah diobati Pak, sembuh, pas di jalan tabrakan mati Pak. Kalau Allah sudah waktu mematikan lahir, kita akan berakhir. Tapi dengan penyakit lahir, kalau disikapi benar, itu bisa beruntung, walaupun sakit parah, walaupun meninggal. Tapi kalau qalbun marid, berakhir qalbun mayit, itu dunia akhirat petakanya, kekal di nerakanya. Nauzubillahi min dzalik. Ayo kita harus serius ini. Apa langkah dasarnya? Ngaku. Kalau enggak mau ngaku, tanya kepada yang ngerti. Kan kalau ke yang ngerti mah, dokter udah tahu sariawan ini ya,
Atau nggak usah ngomong juga udah tahu ini pasti sakit gigi, kondisi ini bengkak. Kalau kita bertemu dengan yang ahli itu bisa ngasih tahu tuh. Makanya yang paling penting sekarang dalam hidup kita tahu penyakit hati kita. Apa penyakit hati yang paling fatal? Syimun taqi ujidun. Ya, apa? Syirik, munafik, syimun tak